wabarakatuh. Pada sesi hari ini akan saya jelaskan tentang materi pengantar jaringan komputer. Ya, dimana pada materi ini akan saya jelaskan tentang penjelasan dasar-dasar yang ada di dalam jaringan komputer. Oke, untuk itu langsung saja ya kita mulai materinya. Nah, oke ya, yang pertama adalah definisi jaringan komputer. Ya, jadi jaringan komputer adalah interkoneksi antar dua komputer atau lebih. Ya. Jadi jaringan komputer adalah interkoneksi antar dua komputer atau lebih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini akan saya jelaskan materi pengantar jaringan komputer, dimana nanti di sini akan saya jelaskan dasar jaringan komputer, kemudian juga nanti sejarahnya juga ada ya. Oke, langsung saja. Nah, definisi jaringan komputer ya. Jaringan komputer adalah interkoneksi ya antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan menggunakan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Ya, ini yang dikatakan sebagai jaringan komputer ya, dimana dua atau lebih komputer baru bisa dikatakan sebagai komputer. Minimalnya adalah ada dua komputer yang terhubung. Ya. Adapun tujuan dan manfaat dari jaringan komputer, ya. Tujuan jaringan komputer adalah membawa informasi ya secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau yang disebut dengan transmitter menuju sisi penerima atau yang sering disebut dengan receiver ya, melalui media komunikasi yang dapat bermanfaat ya untuk, nah ini dia manfaatnya. Yang pertama adalah berbagi peralatan dan sumber daya. Ya, artinya berbagi peralatan dan sumber daya adalah sebagai contoh, saya contohkan di dalam satu jaringan tersebut ya, terinstalasilah sebuah jaringan yang di dalamnya ada sebuah printer. Ya, di dalam jaringan tersebut ada sebuah printer. Nah, sementara komputer saya contohkan di dalam satu ruangan tersebut ada 10. Nah, jadi ya, printer tersebut bisa dihubungkan atau bisa dikomunikasikan dengan jaringan dan untuk selanjutnya di-sharing atau dibagi penggunaannya secara bersama-sama. Artinya di dalam 10 di dalam jaringan tersebut ya, keseluruhan komputernya ya, 10 komputer yang saya contohkan tadi bisa berbagi peralatan. Itu saya contohkan printer ya, printernya satu tapi bisa digunakan untuk 10 komputer yang terhubung di jaringan tersebut ya. Ini dia berbagi peralatan. Nah, kemudian sumber daya. Nah, sumber daya ini saya contohkan adalah sharing data antara komputer 1, komputer 2, komputer 3 ya, sampai dengan komputer 10 bisa melakukan saling membagi data atau disebut dengan sharing data. Artinya tidak perlu user untuk meminta data mendatangin di tempat komputer tersebut berada, tapi cukup melalui berkomunikasi
dengan menggunakan jaringan, ya. Kemudian manfaat yang kedua adalah komunikasi. Ya, dengan adanya jaringan komputer ini juga bisa membangun komunikasi. Jadi komunikasi saat ini infrastrukturnya, kalau kita sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi media sosial kita yang kita gunakan untuk komunikasi, ya itu memanfaatkan jaringan komputer, ya. Kemudian manfaatnya adalah integrasi data dan keamanan data. Nah, ini adalah tujuan dan manfaat dari jaringan komputer. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada kriteria jaringan komputer. Ya. Jadi, berdasarkan kriteria jaringan komputer dibedakan menjadi 4. Ya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan distribusi sumber informasi data. Jadi berdasarkan distribusi sumber informasi data ini ada 2. Yang pertama adalah jaringan terdistribusi, kemudian yang kedua adalah jaringan terpusat. Nah, selanjutnya berdasarkan jangkauan geografis. Jadi jangkauan geografis ini ada 3. Yang pertama adalah local area network, jaringan lokal yang hanya berada di dalam satu wilayah tertentu atau berada di dalam satu gedung tertentu. Kemudian ada jaringan MAN, ya, Metropolitan Area Network. Ya, ini adalah jaringannya berada di ruang lingkup beda daerah, yang bisa dikatakan beda kota atau beda provinsi, tapi masih di dalam satu wilayah kesatuan negara, ya, Metropolitan Area Network. Sementara kalau dia jaringan WAN, Wide Area Network, ini jangkauannya adalah mencakup seluruh dunia, atau seluruh benua yang ada di dunia. Artinya seluruh benua yang terhubung di dunia, yang ada di dunia ini terhubung di dalam jaringan WAN. Itulah yang sekarang dimanfaatkan dengan nama jaringan internet. Yang dimanfaatkan oleh jaringan internet adalah berdasarkan jangkauan geografis jaringan Wide Area Network. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan hubungan interkoneksi antar komputer. Ya, berdasarkan hubungan interkoneksi antar komputer ini terbagi menjadi 2, yaitu peer to peer, ya, dan yang kedua adalah client server. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya apa itu peer to peer dan apa itu client server. Kemudian berdasarkan media transmisi data, ya, jaringan, ada jaringan berkabel atau disebut dengan wire network, ya. Kemudian ada jaringan nirkabel atau yang disebut dengan wireless network, ya. Ini dia kriteria jaringan komputer yang dibedakan menjadi 4, ya. Berdasarkan distribusi, berdasarkan jangkauan, berdasarkan hubungan, dan berdasarkan media transmisi. Oke, saya bahas di jaringan peer to peer. Nah, jaringan peer to peer ini adalah
suatu model ya di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Nah, pada jaringan peer-to-peer di sini sudah jelas ya, semua komputer yang terhubung di jaringan dengan konsep peer-to-peer ini semuanya bisa bertindak sebagai server dan bisa bertindak sebagai klien. Nah, di sini ada sebuah gambar pada saat kapan dia sebagai server, pada saat kapan dia sebagai klien ya. Dia menjadi server adalah ketika ya komputer lain yang ada di dalam jaringan tersebut sedang ya melihat data atau sedang mengambil data yang di-share di dalam jaringan tersebut terhadap komputer yang dilihat datanya ya. Saya contohkan komputer 1 menge-share data, komputer 2 melihat data yang di-share di komputer 1 dan mengkopinya. Nah, berarti komputer 1 saat ini adalah bertindak sebagai server, sementara komputer 2 bertindak sebagai klien. Nah, begitu juga sebaliknya. Komputer 2 melakukan share data ya. Kemudian komputer 1 melihat data yang di-share di komputer 2, kemudian melakukan pengkopian atau hanya melihatnya. Berarti komputer 2 saat itu bertindak sebagai server dan komputer 1 bertindak sebagai klien. Ya. Nah, itulah penjelasan dari jaringan peer-to-peer. Artinya di sini semua jaringannya semua komputer yang berada di dalam jaringan tersebut bebas ya. Tidak ada komputer yang top atau yang berfungsi sebagai server ya. Semuanya bisa jadi server dan semuanya bisa jadi klien ya. Jelas ya. Oke, saya next. Nah, kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan jaringan peer-to-peer, implementasinya murah dan mudah. Kenapa murah dan mudah? Karena di sini instalasinya hanya membutuhkan peralatan instalasi untuk setiap komputer dan tidak membutuhkan software khusus. Ya, artinya semua di sini dibebaskan dan semua komputernya spesifikasinya juga bebas. Kenapa? Karena semua konsepnya adalah peer-to-peer, murah ya. Tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tidak ada software jaringan khusus untuk memanajemen bandwidth-nya untuk memanajemen jaringannya. Dia hanya melakukan instalasi, kemudian dilakukan konfigurasi terhadap komputer-komputer tersebut dan semuanya bebas untuk menggunakan jaringannya. Tidak memerlukan administrator jaringan. Nah, karena di sini sifatnya adalah individu dan semuanya diberikan bebas akses, bebas sharing data, bebas sharing peralatan, maka di sini juga tidak ada seorang administrator yang melakukan manajemen jaringan ya. Itu dari segi kelebihan. Tapi walaupun demikian tentu ada dari sisi kekurangan ya. Adapun kekurangan jaringan peer-to-peer, yang pertama adalah jaringan tidak bisa terlalu besar ya. Artinya di dalam satu
jaringan tersebut komputernya tidak bisa begitu banyak. Kenapa seperti itu? Karena sebuah jaringan peer-to-peer tidak ada yang melakukan manajemen, ya. Kalau komputer yang berada di dalam satu jaringan tersebut banyak, ini akan mengganggu dari manajemen dari fungsi dari jaringan tersebut, ya. Ketika akan melakukan penglihatan data atau copy file yang ada di dalam komputer lain, ketika komputernya terlalu banyak, ini akan merepotkan, ya, atau bisa dianggap jaringannya bisa menjadi lelet, ya, atau lambat, ya. Tingkat keamanan rendah, ya, di jaringan peer-to-peer ini sangat rentan terkena virus, ya. Virus cepat menyebar. Kenapa seperti itu? Karena konsepnya adalah open, ya, open semua, ya. Semua bebas akses, semua bisa melihat. Dan ketika ada satu komputer yang terserang virus, ya, maka komputer yang ada di dalam satu jaringan tersebut bisa langsung terinfeksi dengan cepat. Kenapa? Karena konsepnya adalah sharingnya bebas, ya. Maka tingkat keamanannya sangat rentan. Ini sangat rendah. Ini sangat rentan terinfeksi virus, ya. Tidak ada yang memanajemen jaringan, ya, sudah jelas. Nah, di konsep jaringan peer-to-peer, manajemennya adalah individu. Artinya setiap user yang menggunakan jaringan komputer tersebut. Tidak ada yang melakukan manajemen, tidak ada yang melakukan pembatasan, dan tidak ada yang melakukan pengontrolan. Artinya semua user, ya, pengguna komputer lah yang bertindak mengamankan komputernya masing-masing, ya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, demi keamanan komputernya, maka diharapkan para setiap user yang berada di jaringan dengan konsep peer-to-peer, ya, maka diharapkan bisa mengetahui untuk mengamankan komputernya masing-masing. Semakin banyak mesin yang di-sharing, maksudnya adalah komputer yang men-sharing data, akan mempengaruhi kinerja komputer, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin banyak komputer yang melakukan sharing, semakin kinerja komputer kita akan semakin lambat dan jaringannya semakin lambat pula, ya. Ini kelebihan dan kekurangan di jaringan peer-to-peer. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bahas selanjutnya adalah di client server, ya. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau disebut dengan client dalam sebuah jaringan, ya. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan, ya. Nah, di sini, ya, sebuah server, ya, bertindak sebagai manajemen seluruhnya terhadap jaringan yang ditangani oleh server tersebut. Artinya seluruh sumber daya yang ada di dalam jaringan tersebut atau yang disebut dengan resource, ya, sumber daya yang ada di dalam jaringan tersebut ini sepenuhnya berada di server. Dan server, ya, akan membatasi mana-mana komputer klien yang bisa mengakses data tersebut dan mengambilnya, dan mana-mana komputer yang tidak boleh mengaksesnya dan tidak boleh mengambilnya, ya. Artinya
semua dimanajemen oleh server ya, dan seluruh jaringannya baik koneksi internet atau layanan permintaan data ataupun layanan penggunaan hardware di dalam jaringan tersebut itu sepenuhnya dihandle oleh sebuah server. Nah, jenis-jenis layanan klien server artinya ya, jaringan di klien server ini jenisnya berbeda-beda ya, ada 4 ya, ada 4 jenisnya di jenis layanan klien server ya. Yang pertama adalah file server ya. File server ini memberikan layanan fungsi pengolahan file ya, artinya pengolahan data file ya. Jadi servernya khusus menanganin di bidang pengolahan file. Kemudian printer ya, memberikan layanan fungsi pencetakan, artinya kursus di bagian menanganin komputer mana yang bisa mengakses printer yang digunakan untuk mencetak data ya. Selanjutnya adalah database server ya, dimana di dalam proses-prosesnya ya, fungsional mengenai database ya dijalankan pada mesin ini dengan stasiun lain dalam stasiun lain dapat meminta layanan. Nah, maksudnya adalah database server seluruh data yang diolah oleh komputer klien nantinya akan tersimpan di database server ya. Jadi bukan lagi tersimpan di komputer klien datanya, tapi akan tersimpan di database server ya. Selanjutnya ada DIV ya. DIV, Document Information Processing ya. Ini memberikan ya layanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Ini adalah sebuah jenis layanan yang ada di klien server. Oke ya. Dan fungsi ini semua bisa berada di dalam satu server atau bisa servernya terpisah-pisah ya. File server tersendiri, printer server tersendiri, database server tersendiri, atau DIV tersendiri ya, tergantung dari konsep penerapannya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini adalah salah satu contoh dari infrastruktur yang memanfaatkan konsep jaringan klien server. Nah, seperti yang ada di gambar 1.2. Nah, di sini dijelaskan model klien server dengan sebuah server yang berfungsi umum. Nah, di situ hanya satu server ya. Di sini hanya satu server, tapi di sini dia bertindak sebagai mail server ya, kemudian bertindak sebagai printer server, kemudian bertindak sebagai file server, dan dia juga bertindak sebagai database ya, dan juga printer ya. Artinya seluruh fungsi yang saya jelaskan sebelumnya, file server, printer server, database server, dan DIV ya, ini ditanganin oleh satu server. Nah, konsep seperti ini dianggap lebih murah, tapi ya konsep seperti ini membutuhkan server yang spesifikasinya sanggup untuk menanganin ya pelayanan ini semua. Ini dianggap lebih
lebih umum ya, maka di sini disebutkan model client server dengan sebuah server yang berfungsi umum. Kebanyakan pada umumnya menerapkan seperti ini. Satu server membackup kebutuhan seluruhnya. Nah, kemudian ini dengan fungsi dedicated server. Artinya ya, server itu bertindak terpisah. Untuk fungsi di main server ini satu server, kemudian untuk fungsi di file server program ini satu server, dan untuk server yang berfungsi sebagai printer server ini ada satu server. Jadi di dalam jaringan tersebut ada lebih dari satu server dalam pengaplikasiannya. Nah, konsep yang seperti ini tentunya juga membutuhkan infrastruktur yang sedikit kompleks. Jadi yang dianggap lebih simpel dalam penerapan client server itu adalah di konsep yang satu server untuk memanajemen seluruhnya. Ya, oke. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari client server. Nah, yang pertama kelebihan jaringan client server. Ya, yang pertama adalah mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Ya, karena di backup oleh server, tentunya seluruh aktivitas yang ada di komputer klien ini terlebih dahulu melalui di komputer server. Maka dari itu manajemen terhadap jaringan itu sepenuhnya dilakukan oleh server. Kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Ya, jadi karena semua tersentralisasi terpusat di server, maka untuk administrasi pengolahan datanya ini lebih mudah. Ya, manajemen jaringan terpusat. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, seluruh manajemen berada di dalam server. Semua data disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Untuk kebutuhan pengambilan data dan untuk kebutuhan pembackupan data ini sangat mudah. Kenapa? Karena seluruh datanya terpusat di server. Ketika ada masalah di dalam suatu jaringan tersebut, maka datanya akan mudah dilakukan pembackupan untuk selanjutnya diamankan. Nah, selanjutnya tetap ada kekurangan ya, di dalam jaringan client server ya. Tetap ada kekurangan. Yang pertama adalah butuh administrator jaringan yang profesional. Ya, jadi di dalam implementasinya untuk membayar seorang administrator yang menangani jaringan itu membutuhkan biaya lebih. Sementara kalau di kalau di jaringan dengan konsep peer-to-peer tadi ini tidak membutuhkan seorang administrator khusus. Nah, selanjutnya butuh perangkat yang bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Nah, sudah jelas ya, komputer yang digunakan sebagai server tentunya membutuhkan spesifikasi yang lumayan membutuhkan modal yang sedikit mahal di dalam pengimplementasiannya. Kemudian butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Ya, di dalam melakukan implementasinya ini dibutuhkan software khusus yang khusus melakukan manajemen terhadap jaringan. Dan software ini tentunya memiliki lisensi. Dan lisensi untuk melakukan untuk membeli lisensi tersebut bisa dikatakan membutuhkan modal yang cukup besar juga ya. Selanjutnya adalah anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Ya, sudah jelas ya, karena tadi membutuhkan seorang administrator yang tentunya harus dibayar, membutuhkan sebuah software khusus yang tentunya juga harus dibeli.
harganya juga tidak murah ya, maka anggarannya juga menjadi besar. Dan kelemahannya adalah bila server down itu dalam arti tidak sanggup lagi melakukan manajemen karena terlalu banyak permintaan, sehingga fungsi dari servernya melemah. Semua data dan resource di dalam server atau data yang ada seluruhnya di dalam server tidak bisa diakses, artinya tidak bisa dibuka ya. Maka dari itu sebuah komputer server harus memiliki spesifikasi khusus untuk mampu memanajemen komputer klien ya. Jadi sebelumnya kita spesifikasikan dulu ada berapa komputer klien yang ingin terhubung di komputer server, maka barulah kita bisa melakukan ya, pengadaan komputer server berdasarkan kebutuhan dari komputer klien yang akan terhubung di klien server ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Nah, sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Artinya, dulu namanya sistem terdistribusi, tapi saat ini yang tren namanya berubah menjadi jaringan komputer. Ya, persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh beda. Dalam arti ya bisa jadi transmisinya sama-sama harus memindahkan file ya, sama-sama fungsinya memindahkan file. Perbedaan yang lebih spesifik adalah sebagai berikut ya. Ini perbedaan ya antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dulu ini terkenal dengan istilah sistem terdistribusi ya. Tapi sekarang istilah tren tersebut berubah menjadi jaringan komputer ya. Kenapa berubah? Apakah ada perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Nah, ini dia jaringan komputer ya. Ini adalah sebuah tabel perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Seperti kita lihat, komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation dan juga gabungan komputer server dan klien. Ini kalau di jaringan komputer ya. Sementara kalau sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host itu maksudnya adalah komputer utama dan terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Artinya kalau di jaringan komputer ya, komputer klien atau komputer server itu terhubung di perangkat ya, di perangkat yang disebut dengan workstation. Workstation ini adalah perangkat konsentrator penghubung ya, penghubung antara komputer yang berada di dalam jaringan dihubungkan dengan menggunakan perangkat. Sementara kalau sistem terdistribusi ini komputer antara komputernya dan komputer lain terhubung di dalam terminal ya. Jadi kalau mungkin sistem terdistribusi ini terminalnya menggunakan kabel koaksial kalau dulu ya, tapi kalau sekarang sudah menggunakan kabel UTP atau fiber optik. Nah, perbedaan lainnya adalah beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tidak pekerjaan ditangani sendiri-sendiri ya. Komputer yang meminta dan meminta layanan, server hanya melayani permintaan suatu antrean yang sudah diatur sistem ya. Namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri, artinya semua kegiatannya ya bebas tergantung dari komputer
penyesuaian. Sementara kalau dia dari sistem terdistribusi, ini beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan secara bersamaan. Kalau di jaringan komputer sendiri-sendiri kerjanya, kalau sistem terdistribusi ya beberapa host, beberapa komputer ini bekerja sama untuk menyelesaikan beberapa sebuah pemrosesan data. Nah, itulah dia intinya ya. Jadi kalau di jaringan komputer, komputernya ya bekerja sendiri. Kalau di sistem terdistribusi, komputernya tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Selanjutnya, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang menerima layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung, ya, atau disebut dengan di com station atau di server. Sementara kalau di sistem terdistribusi, kualitas komunikasi data dapat dipengaruhi oleh sistem. Kalau tadi di jaringan dipengaruhi media transmisinya apa? Misalnya contohnya menggunakan kabel UTP, kabel fiber optik, ya sudah tentu lebih cepat kabel fiber optik. Sementara kalau dia sistem terdistribusi, karena sistemnya adalah sistem yang memanajemen semuanya, maka kualitas komunikasinya sangat tergantung oleh sistem. Ya, sementara kalau di jaringan komputer, kualitasnya sangat tergantung oleh media transmisi. Dan lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer mana yang akan digunakan. Ya, user tidak dapat mengetahui proses yang sedang berjalan di host. Artinya, di sini penggunaannya secara bersama-sama. Ya, secara bentuk sistem terdistribusi, ya, prosesornya bisa digunakan secara bersama-sama di dalam penyelesaian pemrosesan data tertentu. Sementara kalau di jaringan komputer, seluruh aktivitasnya murni ditanganin oleh komputer masing-masing. Metode komunikasinya bisa peer-to-peer dan client server kalau di jaringan komputer seperti yang saya jelaskan tadi. Sementara kalau di sistem terdistribusi, metode komunikasinya ini tersentral atau dikatakan sebagai terpusat pada komputer utama atau disebut dengan host. Ya. Kemudian masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani saluran pekerjaan. Sementara kalau dia sistem terdistribusi, masing-masing terminal membutuhkan host atau komputer utama yang dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Inilah perbedaan antara jaringan komputer dengan sistem terdistribusi. Kesimpulannya adalah perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi ini terletak pada perangkat lunaknya, ya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat keras, ya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Artinya, kalau di jaringan komputer ini sistemnya, seluruh komputer yang terhubung di jaringan itu memiliki sistem operasi tersendiri. Artinya berbeda-beda sistem operasinya, tetap bisa terhubung satu sama lain. Sementara kalau dia sistem terdistribusi, dia sistem operasinya satu dan seluruh komputernya itu mengakses sistem operasi tersebut. Itu dia perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, nah kemudian kita bercerita sedikit tentang sejarah jaringan dan internet. Ya, seperti yang kita ketahui. Ya, belum tahu ya, belum dibahas kok. Oke, jaringan komputer. Pada tahun 1950, ya, ketika jaringan komputer mulai besar,
sampai terciptalah superkomputer di eranya. Maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal untuk ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan ya atau network komputer pada lapis aplikasi ya. Jadi awalnya pada tahun 1950 di era ditemukannya supersklar ya. Pada sistem TSS beberapa terminal terhubung pada sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Artinya ya, teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer, jaringan komputer ya, ini sudah menjadi satu. Seperti saat ini ya, teknologi telekomunikasi kita ya itu dimanfaatkan juga untuk teknologi jaringan komputer. Artinya teknologinya menggunakan teknologi yang sama, cuman manajemennya terpisah. Antara manajemen telekomunikasi ya digunakan untuk telekomunikasi dan digunakan untuk manajemen jaringan ya. Oke, ini contoh bentuknya time sharing system ya, sama seperti yang tadi. Ini sama seperti komputer client server ya, ini servernya dan ini terminalnya. Terminal di sini apa? Yang terhubung ke masing-masing komputer. Oke, selanjutnya pada tahun 1957 muncullah dia dengan nama RV ya, IRVE ya, atau Advanced Research ya Project Agency ya, dibentuk oleh DoD ya, USA pada tahun 1967 ya. Berubahlah dia menjadi ARPANET, diterbitkan di tahun 1969 oleh DoD ya. Selanjutnya dikembangkan ya, ARPANET ini dikembangkan sehingga membentuk jaringan organik. Maksudnya organik ini adalah program ini dikenal dengan nama ARPANET ya. Inilah dia ARPANET ya. Sebelumnya disebut dengan ini ya, Time Sharing System, baru berubah menjadi ARPANET ya. Oke, itu tadi sejarah singkat dari jaringan ya, itu tadi jaringan ya. Nah sekarang kita bahas di internet. Oke, sejarah singkat internet dan web ya. Pada tahun 1957 ya, tadi ya, ARPA dibentuk oleh Department of Defense ya, DoD USA. Ini dia. Kemudian pada tahun 1959 Len Kleinrock ya, menulis paper tentang paket switching. Artinya dia meneliti tentang paket switching, pengiriman data ya untuk bisa terhubung dengan jarak yang sangat jauh pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1967 muncullah dia ARPANET ya. Dan pada tahun 1969 muncullah dia DoD yang menggelar pengembangan ARPANET. Dikembangkan kembali ARPANET-nya pada tahun 1977 ya. ARPANET-nya sudah dikembangkan dengan konsep menggunakan protokol NCV. Protokol ini adalah maksudnya koneksi jaringan ya, protokol jalur ya, jalur
koneksi jaringan dengan nama NCP. Kemudian pada tahun 1972 muncullah dia Internet Working Group atau disingkat dengan INGW, dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Ya, spesifikasi dari Telnet diusulkan pada tahun 1972. Pada tahun 1973 muncullah dia IDE Ethernet, ya, teknologi Ethernet ya. Ini teknologi Ethernet perkembangannya pada tahun 1973 ya, yang dijabarkan oleh tesis ya. Tesis berarti gelar doktor S3 dari Bob ya. Spesifikasinya adalah untuk file transfer, artinya untuk transfer data diusulkan. Kemudian pada tahun 1976 muncullah dia protokol dengan nama TCP/IP ya, protokol for packet. Nah, pada tahun 1982 TCP/IP menjadi protokol untuk ARPANET, dan ini menjadi spesifikasi oleh DoD. Ya, ini sejarah singkat dari internet dan web. Masih ada lagi, kita lanjutkan. Dan pada tahun 1992 muncullah dia program editor dan browser. Jadi browser ya, muncul dia www.word ya, itu muncul pada tahun 1992 ya. Nama program editor browser bernama Viola ya, didistribusikan bersama kern ya, www ya. Kemudian pada tahun 1993 membuat ya internet untuk menjalankan internet service. Ini hardware-nya ya, sudah ada NIC nih ya, kartu koneksi jaringan. Kemudian pada tahun 1994 nah, sebuah perusahaan pizza ya, makanan ya, membuat sebuah aplikasi komersil internet yang berupa adalah Spammail. Spammail ini adalah mengirim promosi secara acak atau kepada seluruh email ya. Spammail ya menjadi kasus besar setelah sebuah lembaga hukum yang bernama Sentral menyebarkan email ke seluruh dunia tentang versis untuk mendapatkan green card ya. First Virtual menjalankan cyberbank yang pertama di tahun 1994. Yahoo didirikan dan juga menjadi tahun kelahiran Netscape Navigator ya, Yahoo ya. Jadi sebetulnya perusahaan Yahoo itu dahulunya yang terkenal Yahoo ya, tapi saat ini perusahaan Yahoo kalah dengan perusahaan dari Google ya, karena mereka mungkin sebetulnya bukan kalah sih ya, mereka berpindah alih ya. Oke, pada tahun 1995 ya. Nah, inilah dia memberikan service akses ke internet perusahaan ya, menjadi publik dengan menjadi nomor 3 tertinggi untuk harga inisial publik ya. Tidak lagi menggratiskan pendaftaran domain. Dulunya gratis ya, www.terserahapa.com.net itu gratis, tapi sekarang sudah berbayar. Pada tahun generasi 1995 ya, domainnya sudah berbayar semua. Pengguna domain melalui membayar untuk sebuah domain yang akan digunakan untuk di-hosting ke internet. Di hosting itu artinya di online kan ke internet sebuah alamat-alamat tertentu yang ditujukan untuk kebutuhan tertentu ya. Oke, next. Oke, itu tadi sejarah singkat dari internet. Oke, selanjutnya kita lanjut ke local area network
atau yang disebut dengan LAN. Ini adalah sebuah jaringan komputer lokal yang dimiliki sebuah organisasi. Artinya cakupannya hanya di dalam satu gedung atau satu kantor atau satu ruangan, di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak dalam sebuah gedung atau antar gedung yang jaraknya kurang dari 1 km. Di jaringan LAN ini tidak lebih kurang dari 100 km ya. Pada penerapannya tergantung dari infrastruktur yang digunakan. Kalau dia kabel UTP itu maksimalnya hanya tidak lebih dari 200 meter ya. Kan bermasalah kalau dia 200 meter, mungkin 100 meter aja juga bisa bermasalah kalau kabel UTP. Tapi kalau dia fiber optik mungkin dia bisa mendekati 1 km. Teknologi yang digunakan adalah Ethernet dan wireless ya. Ethernet ini ada menggunakan kabel, sementara wireless ini tanpa kabel ya. Ethernet ini dia menggunakan kabel, wireless ini tanpa kabel. Contohnya adalah laboratorium, kantor, dan gedung. Nah, ini adalah contoh dari infrastruktur dari jaringan LAN ya, local area network. Nah, contoh dari infrastrukturnya ini dia. Nah, selanjutnya ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Nah, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota besar daerah setempat. Nah, ini cakupannya lebih luas daripada jaringan LAN. Nah, dia berada di antar wilayah, antar kota atau antar provinsi untuk penghubungannya. Teknologi yang digunakan adalah teknologi jaringan TV kabel untuk menghubungkan jarak yang jauh ya. Contoh di jaringan MAN ini adalah jaringan telepon lokal, jaringan telepon seluler, atau jaringan ISP, Internet Service Provider ya. Ini contoh bentuk dari koneksi dari jaringan MAN ya. Bisa menggunakan fiber, bisa menggunakan antena point to point ya, atau disebut dengan antena grid dengan konsep point to point untuk menghubungkannya ya. Oke, next. Nah, ini contoh jaringan MAN, internet melalui sistem TV kabel ya. Ini kalau dulu pemanfaatan internet ini yang memanfaatkan jaringan dari TV kabel ya. Nah, selanjutnya adalah wide area network ya. Wide area network atau WAN. Nah, ini jaringan komputer yang cakupannya seluruh dunia, artinya seluruh benua yang ada di dalam dunia ini bisa terhubung. Teknologi yang digunakan adalah circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode atau disingkat dengan ATM, dan jaringan WiMAX. Jaringan WiMAX ini adalah jaringan yang saat ini kita gunakan di smartphone kita ketika kita terkoneksi ke internet ya. Jadi konsepnya adalah konsep dari jaringan WiMAX ya. Kita terhubung ke BTS terhubung ke ya manajemen, tergantung dari providernya, dan terhubung ke internet. Contohnya adalah, nah ini dia, PT Telkom ya, Telkomsel, PT Indosat, jaringan GSM seluler Satellindo. Ini adalah contoh di dalam sebuah jaringan WAN ya. Ini
contoh simulasi di dalam jaringan WAN, dia bisa terhubung dengan menggunakan satelit, dia juga bisa terhubung dengan BTS antara BTS dan BTS satu yang lain terhubung ke backbone pusat ya, dan semuanya saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, ini tadi contoh internet ya, ini adalah salah satu lambang ya atau logo ya, logo dari aplikasi media sosial yang digunakan di komunikasi internet. Kemudian ini adalah contoh di aplikasi web browser, aplikasi browser yang bisa digunakan untuk berselancar di dunia internet. Oke ya, nah ini ada soal evaluasi. Silahkan dikerjakan soal evaluasi ini dan nanti saya akan informasikan di WA ya. Soal ini nanti akan saya informasikan di WA grup. Oke, itulah pembahasan yang perlu saya terapkan, yang perlu saya jelaskan ya. Saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Siang, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang, assalamualaikum warahmatullahi